Selanjutnya, pemirsa, 10 anggota BRIMOB yang terluka akibat ledakan Senin kemarin hari ini dipulangkan dari rumah sakit. Sebelumnya, para korban luka telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. 10 anggota BRIMOB yang menjadi korban dalam ledakan di Makobrimob hari Senin kemarin telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Ke-10 korban dipulangkan hari ini karena hanya mengalami luka ringan. Kabid Humas Polda Jawa Timur juga memastikan tidak ada penambahan korban luka dan tidak ada korban jiwa akibat ledakan tersebut. Terhadap ke-10 korban insiden ledakan di Makobrimob Jalan Gresik, kami sampaikan di sini bahwa kita pastikan bahwa ke-10 anggota BRIMOB tersebut sudah dirawat intensif ya di Rumah Sakit Samsuri Mertoyoso, Polda Jawa Timur, dan sudah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim Bidokes Polda Jawa Timur, dan insya Allah hari ini ya kan 10 korban ini sudah bisa dipulangkan. Karena menurut analisa dari tim dokter dan sudah dilakukan ronsen, kemudian pemeriksaan bagian-bagian dalam, tidak ada hal yang signifikan, hanya traumatik saja. Dan artinya total korban hanya 10 itu saja ya? Ya, kita pastikan bahwa data sampai saat ini ya kami dapat 10 orang itu, tidak ada korban-korban lain. Dan untuk memperbaharui informasi, kita tanyakan kepada kontributor BTV Ahmad Ali dari Makobrimob Surabaya. Selamat sore, Ali, apa perkembangan terbaru yang disampaikan polisi terkait ledakan di Makobrimob ini? Apakah penyebabnya sudah diketahui? Baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto kemarin saat melakukan kunjungan di Makobrimob, di mana tempat terjadinya ledakan yang terjadi pada Senin pukul 10.19 menit. Kapolda Jatim mengatakan bahwa setelah dilakukan olah TKP ada beberapa bahan yang membuat beberapa bahan peledak yang ada di salah satu tempat menjadi pemicu ledakan tersebut. Jadi, Stefani, ketika Kapolda Jatim melakukan kunjungan dan melihat secara langsung kondisi yang ada di Makobrimob, di sana juga beberapa tempat hancur, termasuk mobil, terlihat mobil ada 2 yang tertimpa dari beberapa bangunan, dan dari situ disimpulkan setelah dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh Kapital Por juga mengatakan bahwa memang pemicunya adalah dari beberapa bahan seperti bahan pembuat mercon dan juga bahan pembuat bondet. Dari situ, karena tempatnya terlalu kecil sehingga karena tersengat oleh matahari, sehingga memunculkan panas, dan dari panas tersebut sehingga memunculkan api dan terjadilah ledakan. Dan ledakan tersebut sangat dahsyat sekali. Ada beberapa kali ledakan. Informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, mereka mendengar ada 3 kali ledakan, dan ledakan ketiga yang paling dahsyat. Hingga radius 500 meter, toko dan rumah warga berdampak, Stefani. Dan untuk informasi terbaru yang bisa saya sampaikan, Stefani, tadi sekitar pukul 2 siang, Kapolda Jawa Timur bersama beberapa pejabat utama Polda Jawa Timur menjenguk korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur yang ada di belakang saya ini. Dari 10 korban yang ada di rumah sakit sudah dilakukan penanganan secara intensif oleh pihak rumah sakit dan juga dilakukan ronsen. Sudah dipastikan bahwa 10 korban tersebut hanya mengalami luka-luka biasa, hanya serpihan kaca yang sempat mengenai beberapa bagian tubuh seperti di tangan dan juga di
bagian pelipis mata juga. Dan Kapolda menyampaikan dari 10 korban yang ada di rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Namun Kapolda tidak menyebutkan kapan dan berapa orang yang akan pulang pada hari ini ataupun pada esok hari. Stefani. Selain anggota BRIMOB, apakah juga ada warga yang mengalami luka akibat ledakan pada hari Senin kemarin, Ali? Baik, Stefani, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto memastikan dari 10 korban yang terdampak ledakan adalah anggota dari BRIMOB tersebut. Jadi tidak ada korban di luar dari anggota. Warga semuanya terdeteksi aman, meskipun terdampak ledakan hingga radius 500 meter, hanya beberapa bangunan saja yang mengalami kerusakan, seperti di kecamatan ketika tadi saya sempat melihat secara langsung, kecamatan yang ada di belakang sentra wisata kuliner, tepatnya di depan Mako Brimob, hanya mengalami plafon runtuh dan beberapa lampu rusak, begitupun juga beberapa pintu maupun jendela. Namun pihak dari Polres Tanjung Perak sendiri sudah melakukan kunjungan atau meninjau secara langsung kondisi dari dampak ledakan yang disebabkan dari ledakan di Makobrimob. Informasi yang didapatkan tadi, Camat juga menyampaikan sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Tanjung Perak dan akan ada pembenahan dari Polres Tanjung Perak sendiri. Stefani. Baik, jadi ada kerusakan rumah dan toko milik warga juga di sekitar Makobrimob. Ali, lalu apakah sudah ada anggota BRIMOB yang diperiksa terkait ledakan ini dan mungkin berpotensi dijatuhi sanksi? Baik, Stefani, hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi sejauh mana adakah pemeriksaan maupun penyelidikan dari kasus meledaknya atau letusan yang ada di Makobrimob. Hingga saat ini masih fokus pada olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis di lokasi kejadian. Dan kemarin juga Kapolda hanya sedikit menyampaikan bahwa pemicu ledakan adalah dari beberapa bubuk yang biasa dibuat untuk mercon dan juga bondet. Namun untuk selebihnya masih menunggu informasi dari Polda Jawa Timur. Stefan. Baik, kami terus menunggu informasi terbaru dari kasus ledakan di Makobrimob Polda Jawa Timur. Terima kasih kontributor Ahmad Ali atas laporannya. Selamat kembali bertugas.